guys, kita habis makan ya. Ini semua. Ya. Mudah-mudahan aku yang terpilih. Ya. Oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita udah di sini semua. Kita mau Totalnya 21.150.000. Gampang. Pilih Mas. kita bayar. Enggak, coba rusak ya tempatnya. Kita mau rebutan bayar. Kan enak ya. Mas aja yang pilih. Ini kita sudah ngumpulin semua kartu. Mudah-mudahan aku yang dapat. Mas yang pilih yang mana, Mas? Stop. Pada aku yang bayar. Mas, ojo aku lo Mas yo. Iki gurung lunas Mas iki Mas. Aku Mas. Yang Berapa? saya pilih yang ini. Apa tuh? Siapa namanya? Nama Indra Kusuma. Murah banget. Dan satu, ingat kata-kata saya yang paling penting. Berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Kita ada kesulitan dibantu. Ada orang bilang, Kang tahu langsung kasih aja nih, gitu. Nah saya alhamdulillah, teman-teman saya, dari orang kaya sampai orang susah, semua saya berteman. Karena apa? Justru karena orang susah, doanya orang-orang susah itu dijabah malaikat. Makanya saya disayangi sama orang-orang kaya. Nah orang-orang kaya, tinggal bagaimana kita memanage bertemanan dengan orang kaya supaya kita bisa ikut kaya. Dulu saya belum kaya, saya cuma mimpinya gini, kita nggak perlu jadi orang kaya, tetapi kita perlu berteman dengan orang kaya dan memanfaatkan kekayaan para orang kaya demi kejayaan kita juga gitu. Tapi ternyata Allah kasih, lu nggak perlu memanfaatkan orang kaya, iya kan? Jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah yang kasih. Konglomerat malahan. Aduh, kalau orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya? Iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung, itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung saking Bukan, banyaknya. gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa. Ya kan, buat saya ginilah, kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya, tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak, terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak buat terbudi. diri sendiri. Nah, itu Ya, buat ada diri gunanya, sendiri ya. dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Istri cantik pun nggak mau, ya kan? Kalau anak-anak gagah-gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ketiga, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu, kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di sorga situ, katanya supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, oh yang namanya kayak apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi. Wah, bisa nah ini, bisa punya pesawat pribadi gitu kan. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Nah, ada duit-duit. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Gitu. Jadi ya yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Iya itu. Jadi terus buat apa kaya, nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga kesehatannya, dia kagak berani makan. Iya kan? Akhirnya nikmatnya di mana? Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada, saya bawa sendiri. Banyak yang sayang sama Pak Yusuf nih, orang baik soalnya, jadi nggak perlu pengawal. Yang penting banyak temen, dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang melihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Tapi kalau kita makin tegap, dia bilang kalau bahasa Sundanya, masa bodoh teuing, katanya, urusan apa malu gitu. Nah itu, jadi filosofi saya selalu ketemu orang kecil, kita harus lebih makin nunduk daripada itu orang kecil. Dan insya Allah dia akan lebih hormat kepada kita. Gila, keren banget. Pertanyaan terakhir, Pak, dari @Andi Hilsyah.
Ikhlas versi Yusuf Hamka. Wah, gimana versi Pak Yusuf Hamka ikhlas? Ini terakhir, ntar ada lagi juga nggak apa-apa. Jadi, kan, muter bentar ya. Ikhlas itu nggak mudah. Ikhlas itu selain harus belajar, kedua memang udah apa sih passionnya gitu. Ya kadang kan ngasih duit, aduh beban hati. Bantuin orang aja kadang juga, aduh males kayak gitu kan. Nah ini Pak Yusuf kan punya pola pandang beda. Pokoknya ya sama temen loyal, saling bantu sesama, itu kan perlu keikhlasan tingkat tinggi gitu loh. Jadi nggak self-center, terlihat dari cara berbusana, pakaian, apa itu kan artinya orangnya ya ikhlas aja apa adanya kan seperti itu. Nah apa sih bisa seperti itu, bagaimana tuh Pak? Gini, saya memang dari kecil gitu ya, kadangkala waktu dagang es mambo di Istiqlal sama teman-teman, saya kan misalnya dagang omset 100 nih masing-masing, habis nih, saya bisa bawa pulang 125 karena saya dapat tip. Saya dapat tip. Nah dapat tip sebenarnya saya kan bisa simpan aja, tapi saya traktir teman-teman saya makan. Ayo makan nih, gue dapat lebih duit nih gitu. Ini memang udah passion juga. Satu, kedua, karena saya dapat banyak. Saya ya orang bilang kalau orang nggak ikhlas biasanya dia kekepin duitnya aja, pelit gitu. Nah ikhlas ini mungkin kalau saya menganggapnya 25 perak itu sangat banyak gitu. Orang mungkin sangat sedikit. Jadi saya pikir berbagi aja. Saya bagi kadang-kala 10-15 peraknya saya buat makan, sisanya 10 perak buat nabung gitu. Saya nggak apa-apa. Nah ternyata dengan begitu rupanya teman-teman yang kebagian dia pada doain saya. Bahkan setelah mereka besar dewasa, mereka jadi pejabat, jadi orang, oh iya bagi tuh si Yusuf gitu. Jadi dari kecil kita sudah tanamkan kita berbagi. Nah ternyata orang-orang yang kita anggap remeh gitu, orang kampung atau apa, satu saat mereka jadi orang besar. Nah jadi orang besar dan mereka ingat kita. Makanya ikhlas itu harus dari kecil, dari muda. Ikhlas itu bukan hanya memberikan uang, ikhlas itu memberikan nasihat, memberikan tenaga. Kami dulu waktu di kampung di Samarinda itu daerah Muslim. Waktu itu saya belum Muslim. Terus kalau kami merayakan hari Natal atau Imlek, itu orang-orang Muslim yang bantu. Terus kemudian pas mereka lagi Lebaran, kami juga datang ke rumahnya, bantu. Di sana mereka bilang nggak usah bantu, malah kami disuruh makan ketupat, sayur, opor, ayam. Wah pokoknya enak dari sana. Jadi saya berasa hubungan kekeluargaan itu menciptakan suatu sinergi, sehingga sinergi positif itu membuat kita jadi bahagia. Bukan kaya nih, kita nggak bicara kaya. Bahagia itu akan menciptakan kekayaan. Kekayaan itu syukur-syukur bisa menciptakan keikhlasan. Kadangkala orang kaya belum tentu ikhlas. Bisa makin pelit. Nah itu karena dia berpikir akan hidup 1000 tahun lagi, dia lupa bahwa besok lagi mungkin dia harus mati. Betul. Iya kan? Pak, ini kan pencapaian udah banyak, luar biasa. Dalam hidup ini mungkin nggak banyak orang yang bisa mencapai apa yang Pak Yusuf Hamka capai. Itu juga suatu blessing lah, maksudnya Pak Yusuf Hamka yang sekolahnya mungkin nggak gimana, pendidikannya gimana, tapi bisa mendapatkan pencapaian yang lebih banyak dari orang kebanyakan. Apa kira-kira target Bapak 5 tahun ke depan nih? Ada target tertentu nggak? 3 aja target 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun lagi video ini akan saya putar ke Bapak. Wah targetnya udah kecapai apa belum nih? Apalagi tuh Pak? Masjid mungkin tambah berapa? Ayo targetnya. Target tambah 5 lah. Tambah 5 ya, karena kan udah 5 nih. Paling nggak 5 tahun 10. Ke depan jadi 10. Oke, itu satu. Yang kedua, saya akan bawa Citra Marga Group ini. Asetnya sekarang mungkin 30 triliun. Saya akan bawa menjadi 100 triliun. 5 tahun ke depan. Yes. Sahamnya naik nih, buru-buru beli sekarang ya. Belanja saham dulu, serong. Oke. Itu yang kedua. Jadi 100 triliun. Oke. Yang ketiga, saya yang belum tercapai, saya kepengen momong cucu. Belum punya cucu ya Pak? Belum punya cucu, saya kepengen momong cucu. Oke. Saya mengharapkan anak-anak saya. Salah satu anak punya cucu dulu. Iya, itu aja. Kalau perusahaan kan gampang, tapi kayaknya belum pernah tercapai jadi kakek nih gitu. Iya. Oke, jadi itu 3 wishlist Pak Yusuf Hamka yang akan tercapai 5 tahun ke depan. Kita akan play video ini ke Pak Yusuf Hamka 5 tahun lagi. Yang pertama adalah tambah 5 masjid jadi total 10. Yang kedua CMNP 100 triliun. Waduh, serok dulu, belanja saham dulu. 100 triliun company lah. Wih deh, udah wonderful company, tambah wonderful lagi. Yang ketiga punya cucu. Oke, kita lihat 5 tahun kemudian. Terima kasih banyak Pak Yusuf Hamka waktunya.
orang super sibuk, luar biasa menyempatkan waktu. Semoga ini bermanfaat buat semua yang Amin. nonton. Iya, terima kasih banyak Rudi. Kamu juga saya yakin bisa lebih hebat dari Nggak saya, Rudi. mungkin lah, kita anak buahnya Pak Yusuf Jangan Hamka. bilang tidak mungkin. Saya dulu juga bilang nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah mau kasih, Tuhan sudah mau kasih, kun Waduh, fayakun jadi, luar Rudi. biasa. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin. Saya Segala sesuatu minder Pak, mungkin. ketemu Bapak tuh Jangan minder, minder, Pak. nggak boleh Waduh, minder. nggak ada apa-apanya, Pak. Nah, Jadi udah. Kamu aduh. lihat, saya yang harus minder. Kamu pakai jas, saya pakai jeans. Waduh. Ini saya nggak sopan. Tapi ya Saya inilah kan- kelakuan nggak sopan. Saya sales, Pak. Jadi kayak begini. Bukan Pak. saya selebritis. Aduh, enggak. Kalau saya teletubbies. Waduh, luar biasa. Oke, makasih.